hadir di sini. Pak Slamet sudah di streaming. Jadi selain Bapak Ibu yang hadir di sini, ternyata 50% banyak yang menyaksikan dari web streaming langsung. Begitu. Nah, tapi tentunya yang di sini ini yang langsung bisa bertatap muka dan berkonsultasi kepada nanti ahlinya tentang untuk mata. Begitu. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini? Semangat pagi kabarnya ya. Baik tidak nggak urusan, semangat pagi. Gitu ya Mas ya. Gimana kabarnya? Semangat pagi. Nah, saya mengingatkan nanti ketika pas di pembahasan materi, tolong HP-nya mungkin di silent atau disimpan dulu. Mungkin tidak banyak slide yang ditampilkan, tapi nanti banyak konsultasi mungkin. Kemarin saya sempat menyampaikan kepada beliau begitu. Nah, nanti kalau mainan HP sendiri, waktunya terbuang nanti. Oke, Bapak Ibu semuanya. Oke, coba saya mau ngetes ini semangat pagi katanya ya. Nah, coba saya teriakan semangat pagi, nanti Bapak Ibu semuanya jawab semangat pagi, sukses, yes gitu ya. Oke? Oke, ayo. Semangat pagi! Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Walaupun sebagian masih sibuk dengan peralatannya ya. Oke. Sebelumnya saya mau tanya yang hadir di sini, ya, yang paling jauh dari mana ini? Yang paling jauh yang hadir di sini dari mana? Coba angkat tangan yang paling jauh. Pandaan. Panda. Mana itu? Bantul Selatan paling ujungnya. Ada di peta, Mas? Ada. Selain itu, Jakarta mana? Wah, luar biasa. Mana lagi? Jakarta lagi? Wah, luar biasa. Yang dari Jakarta dengan Pak siapa? Pak Sujarwo. Wah. Jakartanya mana, Pak? Sebenarnya di pinggir Jakarta, Pak. Serpong Tangerang. Di pinggir-pinggir Jakarta. Ada pinggirannya Jakarta ya. Tepuk tangan buat bapaknya yang hadir dari Jakarta, luar biasa. Yang paling dekat ya Mbak Isna paling ya. Mbak Isna saya sudah tahu itu di belakang kantor ini tempatnya. Ada yang lebih dekat lagi yang tinggal di kantor? Ada? Saya sendiri saja karyawan yang nggak tinggal di kantor ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama-tama ya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat serta kesehatannya kepada kita semua yang tanpa henti-hentinya. Oke, yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, mas-mas, mbak-mbak yang hadir di sini, tentunya yang telah meluangkan waktunya hadir di sini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih ya kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan acara hari ini, yang tentunya juga meluangkan waktunya, yang nantinya akan belajar bersama-sama dengan ahlinya tentang mata. Nah, untuk itu di kesempatan hari Sabtu tanggal berapa ini? Tanggal 15 ya? Tanggal 8 Oktober tanggal 8 Oktober ya, betul. Nah, PT Natural Nusantara mengangkat tema tentang bedah produk untuk mata, untuk kesehatan mata dan kesembuhan mata. Problem apapun di mata nanti bisa ditangani dengan produk yang akan disampaikan ini. Nah, apa itu produknya? Tentunya nanti akan dikupas oleh beliau, yaitu Bapak Dr. Hasan, yang beliau pembuatnya sendiri justrunya. Nah, mungkin sudah ada yang tahu produk ini, produk apa namanya, tapi saya yakin ada yang belum tahu. Ada juga yang tahu, tetapi tahu namanya tapi tidak tahu apa kegunaannya. Karena banyak sekali yang sudah tahu namanya A, tapi tidak tahu untuk mata, karena tidak
menandakan spesifik namanya itu di mata. Nah, begitu. Nah, itu kan menjadi sebuah rahasia. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu ya, sebelum kita masuk ke materinya ya, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya mari kita berdoa. Semoga di kesempatan hari Sabtu ini, pagi hari ini, diberikan keberkahan dan kemudahan untuk kita semua mencerna ilmu. Berdoalah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Nah, untuk itu mari kita langsung sambut ya beliau Bapak Dr. Hasan yang akan menyampaikan. Tempat dan waktu kami persilahkan Pak Hasan. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, semangat pagi Pak ya. Terima kasih. Saya tadi sudah disebutkan nama saya. Saya di sini berkecimpung di perusahaan herbal Puspita Raja, nanti ada tek-teknya. Sebelumnya itu saya menyapa dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi stokis, bulan yang lalu kita masih ingat dan kita ketemu pada materi RS Sinop, yaitu yang untuk sendi. Yang belum pernah ketemu saya berarti pertama kali ketemu saya di sini. Tentunya kehadiran saya bagaimana untuk membahas sebuah penyakit, apapun juga penyakitnya, maka selain yang ada produk yang di NASA, saya akan memberikan beberapa resep untuk kesehatan kita. Bagi perokok berat nanti resepnya ya, untuk menghapuskan nikotin yang ada paru-paru, umurnya jadi panjang, bagaimana caranya? Nanti ya. Bagi perokok sudah senang nih. Tapi itu nanti. Oke, untuk pertama kali perusahaan saya namanya Puspita Raja. Apa Bapak Ibu? Puspita Raja. Oke. Produknya kita adalah OPW, yaitu herbal khusus katarak dan mata plus. Kenapa harus disingkat OPW? Tadinya saya terang-terangan maju ke POM, itu singkatan dari oksigen. PW itu singkatan dari power. Artinya tinggi oksigen yang ada di dalam darah bisa mengobati mata. Tapi sama POM tidak boleh berbunyi oksigen dan tidak boleh berbunyi power. Identik dengan obat kuat, gitu loh. Sehingga saya singkat dengan OPW. Lanjut. Kalau kita melihat, ini adalah kantor kami, ini pusatnya. Kita tetap berada di Yogyakarta. Sebelah ini adalah pabriknya. Ya, lanjut. Ini tim farmasi. Tim farmasi tentunya diawasi dengan seorang apoteker. Nah, posisi saya di situ adalah sebagai promotor. Artinya promotor itu tugasnya dia mencari bahan-bahan, meneliti bahan-bahan, setelah itu jadi resep, kemudian ditindaklanjuti sama tim farmasi di bawah apoteker. Ya. Kemudian yang akan kita bahas adalah produknya nama produk OPW. Lanjut. Nah, kita gak usah khawatir bahwa OPW tadi saya katakan, saya mengajukan nama Oxygen Power tidak boleh. Karena saya berharap mendapatkan ini ya saya manut-manut saja. Kalau saya ngeyel ini makanya izin POM ini tidak akan keluar. Nah, makanya di sini sudah jelas, di sini ada nama produk, di sini ada kecil tulisannya OPW. Ya, ini yang nama izin POM, sertifikat POM.
Tapi untuk mengeluarkan ini tentunya sudah harus ada tim farmasi, kemudian ada kedudukan pabrik yang jelas dan badan hukumnya. Setelah itu, setelah diuji lab yang menguji dari UGM, Fakultas Farmasi, setelah lulus baru kita mendapatkan ini. Ya. Lanjut. Nah, di sini kita akan berbicara tentang OPW, Oxygen Power. Kenapa saya mengatakan Oxygen Power? Saya di sini akan menjelaskan sedikit. Yang paling banyak membutuhkan oksigen di dalam metabolisme, ya, kantung mata. Isi dari kantung mata itu adalah air. Nah, ketika manusia menangis, maka ini akan keluar air matanya. Hebatnya air mata, mampu tidak kita bisa menampung air mata satu gayung? Air mata alias buta. Ya, keringnya kantor mata bisa berakibat penyakit namanya glaukoma alias dia buta. Nah, makanya hati-hati. Maka kadang polisi atau pemerintah benar juga, gunakanlah helm. Mahal dikit nggak apa-apa, tapi untuk perlindungan kita. Tapi saya bukan pedagang helm ya. Terus kemudian kita juga tidak akan membahas glaukoma, tapi yang akan kita bahas adalah mata katarak, ya. Maka ini tidak perlu kita lihat. Nah, kemudian dari ketiga ini tadi, 1, 2, 3, disimpulkan akibatnya kemerah-merahan, sering terasa perih, kemudian iritasi. Ketiga ini kalau sudah menyatu, maka pandangan menjadi kabur, ya, memicu glaukoma. Tadi sudah saya jelaskan. Kornea mata seperti tertutup awan, ini katarak. Kenapa tertutup awan? Nanti saya jelaskan. Mengubah bentuk objek penglihatan, ini mata plus. Dua, diproses oleh kelenjar pankreas itu untuk menjadi energi pada otot. Ya. Dari energi itu mata membutuhkan otot. Karena di mata melemahnya otot, sehingga penderita diabetes efek sampingnya akan terjadi katarak. Itulah, itu penderita diabetes. Nah, kemudian saya sampaikan di sini bahwa kalau kita, ini saya ngelukis lagi nih. Kalau memang benar di dalam prosesnya, ya, diabetes ini katalah, ini ada api, di sini kompor gitu ya untuk pemanasan. Kalau memang benar di sini ada senyawa herbal atau tumbuh-tumbuhan yang dipanaskan. Herbal ini berfungsi untuk menurunkan kadar gula, turun kadar gula. Yang mau saya sampaikan di sini, kita jangan terlalu dibohongi dengan banyaknya iklan, banyaknya demo. Kalau diabetes, fungsi herbal yang direbus kemudian diekstrak dijadikan obat hanya berfungsi untuk menurunkan gula di dalam darah. Artinya senyawa kimia ketika
ketika diminum gula ditekan. Penekanan ini hinggap di ginjal. Efek dari sini, maka orang diabetes itu pasti ginjalnya kena. Nah, ini lari ke ginjal, lari ke jantung. Karena efek daripada penurunan senyawa kimia, maka gula di dalam darah ditekan. Pada saat senyawa kimia di dalam darah ini menipis, maka dia akan meloncat tinggi. Katakanlah waktu turun dia normal, jadi 120. Waktu sebelumnya dia naik menjadi 250. Begitu ditekan kembali ke 120, nanti ketika dia senyawa kimia yang ada di dalam darah ini habis atau menipis, ini lompat menjadi 600. Itu akibat dari tekanan. Terus bagaimana Pak? Nah, ada lagi, maka di dalam penelitian saya uji coba untuk pengobatan diabetes, yang ini faktor untuk menurunkan gula di dalam darah, maka di sini ada lagi senyawa minyak yang diambil dari herbal, minyak herbal atau minyak tumbuh-tumbuhan herbal. Yang kerjanya minyak herbal ini setelah dipadukan dengan ini, maka senyawa minyak herbal yang tadinya di sini berfungsi hanya untuk menurunkan, ini untuk turun, tapi di sini dia akan membuang melalui ginjal. Oke ya. Maka mata katarak akan selamat kalau prosesnya seperti ini. Dari minyak ini setelah dipadukan, dia mampu mengeruk kelebihan gula di dalam darah dan membuangnya melalui ginjal. Sehingga tingkat gula di dalam darah di sini 120 normal, dia tertinggi 600. Pernah terjadi 250. Kalau ini menipis tingkat gula di dalam darah, maka dia akan bertahan pada angka ini bertahun-tahun, tidak akan kambuh. Karena nilai gula di dalam darah yang bertahun, yang menumpuk pada ginjal, terkikis, dibuang melalui ginjal. Ini baru obat diabetes. Jangan terpancing dengan diabetes mampu menurunkan gula dalam darah dan mampu memperbaiki kelenjar pankreas. Itu kan murahan, iklan-iklan murahan. Setuju tidak? Nah, kalau memang prosesnya begitu, saya tidak, karena di dalam mempelajari ilmu mengobati agar orang itu selamat dari diabetes, ternyata memang harus dibuang melalui urin. Jadi kalau ada orang diabetes mengatakan yang diperbaiki harus kelenjar pankreasnya, bukan. Yang diperbaiki harus 4 organnya. 4 organ diperbaiki, ada lambung, ada ginjal, ada jantung, dan usus 12 jari. Kelenjar pankreas imbas dari 4 organ. Ya, jangan salah ya. Ini diabetes. Kemudian riwayat keluarga belum tentu, ini belum tentu penyebab utama. Pernah mengalami radang atau cedera mata, ini bisa menyebabkan terjadinya katarak. Misalnya ini hampir sama dengan diabetes tadi. Dia mengalami radang, tapi karena penyakitnya diabetes, ini bisa menyebabkan katarak. Kemudian pernah mengalami operasi mata. Banyak terjadi operasi katarak
kita jangan jangan melihat bahwa setelah dilepas hasil operasinya orang itu akan jelas, ya. Kemudian serangan kedua, katarak lagi, maka dia sudah tidak mampu lagi untuk dioperasi atau tidak mampu lagi untuk melihat. Sebenarnya operasi katarak ini mengganggu otot atau saraf mata, sehingga kalau ini dipaksakan ditetel, dilepas, maka akan mengganggu saraf mata. Terjadi katarak yang kedua, sudah tidak bisa ditolong, pasti dia akan kabur dan gelap, ya. Nah, kemudian terkena sinar matahari yang berlebihan, saya satukan dengan radiasi, ya. Sinar radiasi, ya, saya sebut gitu aja. Terkena sinar radiasi yang berlebihan. Radiasi apa itu? Dari sekarang zamannya laptop, komputer, HP dan sebagainya. Sekarang anak melebihi dari faktor diabetes. Sekarang yang bermain game, yang bermain online melebihi dari penyakit yang diabetes ini. Sehingga pada usia-usia tertentu atau dia bertahun-tahun menggunakan itu tanpa lepas, terjadinya nanti seperti ini, katarak. Kenapa seperti itu? Lelahnya tingkat otot mata. Nanti ada gambaran struktur mata, ya. Lelahnya tingkat otot mata, bisa terjadi katarak. Terus kemudian merokok. Nah, ini tadi sudah ini saya bagi perokok berat siap-siap menulis resepnya. Merokok bisa menyebabkan terjadinya katarak. Nah, kenapa seperti itu? Saya gambar lagi. Saya senang gambar, soalnya Pak Bahar menyediakan spidol. Kalau nggak ada spidol saya bingung sendiri. Rokok, maka di sini akan terkena lensa mata. Asap rokok ini akan masuk kepada lensa mata. Asap rokok akan terjadi lama kelamaan, otot atau saraf pada mata ini akan melemah. Nah, kenapa seperti itu? Asap yang masuk ke dalam mata, asap membawa satu racun, dua bahan kimia. Keduanya ini merusak radikal bebas. Radikal bebas. Nah, dengan rusaknya radikal bebas, padahal kita mata membutuhkan anti radikal bebas. Nih, saya tambah anti radikal bebas. Ya, mata membutuhkan anti radikal bebas. Dengan radikal bebas, maka dia akan di sini merusak sel mata dari tingkat protein mata, dari tingkat protein. Apa akibatnya? Nanti jenengan bisa tahu. Apa akibat protein atau di dalam sel mata berkurang? Ada bintik putih di tengah mata. Pernah lihat teman-teman kita
yang ada bintik-bintik putih di tengah lensa mata atau di bola mata, itu karena sel protein di matanya menurun, menipis. Kalau seperti itu, kalau sudah terjadi seperti itu, maka akibat dari ini mata menjadi gelap, tidak bisa membedakan sinar siang malam, tidak bisa sinar lampu atau sinar matahari, ini sudah tidak bisa membedakan karena rusaknya sel protein di dalam mata. Itu dari asap ya, dari asap yang mereka yang merokok masuk ke mata. Nah, setelah itu kalau sudah tumbuh titik mata pada bola matanya, maka dia menutup sinar matahari yang masuk ke mata. Padahal mata membutuhkan sinar matahari, ya, untuk membutuhkan oksigen, membutuhkan sinar gitu untuk yang bisa masuk ke sinar matahari. Tapi karena tingkat tebalnya, hilangnya protein di sel mata, maka yang putih itu dia menutupi sinar matahari yang masuk ke mata, sehingga mata kekurangan sel atau kekurangan sinar atau kekurangan bias mata. Maka mata bisa menjadi gelap. Nah, tapi saya tidak adil bagi stokis NASA. Saya bisa menciptakan produk katarak, tapi bagi perokok tidak saya kasih resepnya. Nah, ini resep bagi perokok berat. Perokok berat ini untuk membersihkan nikotin pada paru-paru ya. Jadi begini, di dalam paru-paru tadinya sebelum kita merokok, paru-paru pasti akan bersih. Paru-paru gudangnya oksigen, diangkut oleh Hb, hemoglobin, kemudian oksigen diangkut, dibagikan kepada masing-masing organ di dalam metabolisme, otak, darah, jantung, itu yang membawa Hb, ya, yang membawa Hb. Karena di dalam paru-paru ini sudah tertutup nikotin, orangnya pasti gampang lelah, mukanya suram, tidak bergairah, kemudian kondisinya gampang lemah, kemudian daya tangkapnya lambat, ya, daya tangkapnya lambat, sehingga akan membuat bahwa manusia itu kadang pada usia-usia masih muda boleh dikatakan dia cenderung akan pikun. Bagaimana untuk membersihkan nikotin? Nah, ini yang nyatat berarti itulah ada perokok berat, yang tidak nyatat berarti bukan perokok. Ini untuk membersihkan nikotin. Kemampuan otot dan saraf mata. Nah, lanjut, nanti saya jelaskan ini. Ya. Sebelum ini tadi apa, Mas? Ah ya. Oh, sudah ini tadi. Sudah. Kerja obat tradisional atau obat OPW untuk mata. Satu, dia meningkatkan oksigen pada mata. Ini ada di sini. Kedua, dia memperkuat otot mata. Ini sudah ada di sini. Kemudian mengupas lapisan katarak. Ini juga sudah ada di dalam. Kemudian di sini saya jelaskan.
dalam mata, ya. Kemudian ketiga, mata juga membutuhkan magnesium. Yang keempat, mata membutuhkan tanin. Nanti saya jelaskan. Oksigen, protein, tanin, dan untuk memperjelas dia membutuhkan beta karotin. Nanti masih ada season ini apa bahannya. Dia sangat membutuhkan oksigen. Satu, mata membutuhkan protein karena protein sering rusak karena radiasi asap, radiasi cahaya ini merusakkan sel protein yang ada di mata. Ya. Tanin. Nah, tanin ini adalah senyawa herbal yang ada di kalau di OKW katarak dia berada di lumut air. Tanin ini untuk mencegah penebalan kolesterol atau lemak yang ada pada mata. Ini tanin. Maka saya untuk membuat kapsul tradisional ini, saya harus melapisi adanya senyawa tanin, adanya senyawa protein, meningkatkan oksigen. Magnesiumnya berada di dalam lambung. Minum, baru pakai air. Ya, jadi air dulu, enzim ludahnya tidak kena. Nah, baru tahu kan? Nggak ketemu Bapak Hasan, saya bilang nggak tahu caranya minum kapsul. Caranya seperti itu. Makanya setiap orang minum kapsul masuk dulu kapsulnya, kan tidak pahit karena itu cangkang. Hancur kapsulnya karena enzim ludah, hancur sampai di tenggorokan hanya sekian detik langsung memecah karena kerja di dalamnya, serbuk di dalamnya langsung memecah, langsung beredar melalui darah. Nah, makanya sering orang mengatakan herba jangan disamakan kerjanya atau bersamaan minumnya dengan obat kimia, harus ada jarak. Karena ini biar bekerja dulu. Begitu pecah sampai ke tenggorokan dia akan beredar. Masing-masing oksigen dia akan naik ke mata. Dia obatnya kan dibutuhkan untuk mata. Oksigen dan naik ke mata. Beta karotin dia akan naik ke mata. Terus kemudian protein dia akan naik ke mata. Semua ini dibutuhkan untuk mata. Tapi dia turun dulu melalui sirkulasi darah, dia akan kembali ke sini. Ya, itu prosesnya begitu. Jadi kesimpulan kerja obat di dalam darah seperti itu. Jadi salah kita menggunakan pisang, kita menggunakan roti, kemudian di dalamnya itu ada kapsul, maka dia akan tidak kena dengan enzim ludah karena dia dilapisi dan pisang. Maka bentuk masih utuh, dia akan hinggap di lambung. Diproses sama lambung, hancur di sini, baru dia akan memecah. Tapi kalau kita langsung begitu plek, setelah itu tidak lama pakai air putih, maka dia akan hancur di sini. Itulah kelebihan enzim ludah. Makanya sangat berharga ya ludah ya. Begitu dahsyatnya dia bisa memecahkan benda asing, memecahkan benda ini kan benda asing nih, benda asing yang dibuat dari agar-agar. Benda asing begitu masuk sama ludah dihancurkan dulu supaya tidak berpengaruh pada efek samping di dalam darah, gitu ya. Itu kehebatan. Kemudian lanjut. Ini bahan. Oh, labu kuning toh. Oh,
tempurung keluar tuh. Wah keluar, oke, tempatku tuh mau tak buang ya. Biasanya untuk apa biasanya tuh ibu buang itu. Wah, kalau saya manfaatkan. Dagingnya tidak saya manfaatkan, tapi tempurungnya saya manfaatkan. Lumut air. Lumut airlah ini yang kaya akan oksigen. Melemaskan otot, melenturkan otot, tapi di labu kuning ada. Nah, terus di sini minyak atsiri dari tempurung keluak saya kombinasikan dengan ini senyawa terpenoida. Sama-sama bekerja sama untuk mengelupas lapisan katarak. Maka jadilah produknya namanya OPW. Ini untuk spesial untuk mata katarak dan mata plus. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanya? Oh ya. Waalaikumsalam. Pagi. Kita sebagai marketing atau penjualnya produk dari yang dikeluarkan OSG ini Pak. Ya. Sebelumnya kan belum ada OSG-nya. Mungkin ada yang dites, ada yang sembuh. Nah, keluar produk OSG ketika kita meresapkan ke konsumen kita, misalkan umur 50 tahun. Mata katarak itu tidak boleh disentuh sebenarnya. Tetes, operasi, dikucek, ini tidak boleh disentuh. Kalau itu terjadi, maka dia akan selamanya, kalau sudah katarak itu sudah gelap, maka dia selamanya akan gelap. Karena serabut pada mata sangat lembut sekali, lebih kecil daripada rambut. Serabut matanya. Nah, kita kucek, kita teteskan dengan obat-obat mata lainnya, itu sebenarnya tidak boleh. Yang benar kalau menurut saya, apa yang harus dipadukan selama perpaduannya itu masuk di dalam darah, dan darah akan berproses sendiri untuk mengobatinya, itu boleh saja. Jadi kalau tadi, kalau dengan lecithin gimana? Selama itu diminum, tidak ada masalah. Tapi jangan sekali mata katarak, gejala mata katarak, iritasi mata, dikucek atau pakai benda asing. Benda asing itu tetes. Itu tidak dibenarkan untuk gejala mata katarak. Ada lagi? Oh, kalau itu menurut informasi kami, saya dapat informasi dari Pak Bahar, ada mereka yang 1 botol sudah, ada yang harus 2 botol sudah, gitu, sudah sembuh. Jadi di dalam daya tahan tubuh manusia, ya, di daya antibodi manusia ini berbeda-beda. Dari antibodi saya dan antibodi Mas itu sangat berbeda. Saya karena banyak sayuran, banyak buah-buahan, maka kekebalan tubuh saya tahan dengan beberapa penyakit. Begitu minum 1 botol selesai. Tapi Mas senang dengan nasi saja atau lauk saja, tidak senang dengan buah dan sayur, maka loh kok Pak Hasan 1 botol aja sembuh, kok saya tidak, saya harus 3 botol. Karena daya tahan manusia itu menentukan untuk kesembuhan, ya. Ada lagi? Ya? Ya. Itu untuk 1 pasien.
terus tiap hari. Nah. Terus rasanya udah di kepala udah enak, enteng. Terus Nah. anaknya matanya udah jernih, matanya masih kabur dikit. Karena kemarin Tapi 5 belum habis ya? udah habis. Sekarang saya suruh konsumsi licitin saja ya, karena belum tahu PW apa itu kan. Itu saya kasih katanya 1 botol yang licitin besar itu untuk saya suruh minum. Ya. Langsung saya jawab bahwa lecitin itu adalah protein tinggi. Jadi dia kalau memang dikonsumsi, syarat jangan diteteskan ya, jangan diteteskan. Karena yang mengelupas ini dari aliran darah, karena sarafnya sangat lembut di dalam mata. Ya, jadi biarlah kerja. Makanya seperti Mas tadi katakan, dia minum blobok, kerjanya memang begitu. Dan blobok, kita bangun tidur seperti kita lagi sakit mata, blobok gitu. Tapi mata terus terang. Itu kerjanya OKTW. Jadi nanti kalau kita ketemu dengan pembeli, kok begini ya reaksinya? Memang saya buat begitu. Itu artinya lapisannya dioperasi. Kalau kita prosesnya dipakai blobok, dia kental seperti minyak, lemak seperti lemak. Setelah itu dia melihat terang. Begitu ya Mas ya, yang kejadian. Ya gitu memang. Ya. Karena apa itu tadi? Ada unsur pemanas. Ada unsur pemanas saya ambil dari minyak atsiri dan terpenoida. Itu unsurnya itu yang untuk melepaskan. Terus pertanyaan lagi bagi kita, apakah bagi saya yang tidak punya katarak bisa mengkonsumsi itu sebagai pencegahan? Itu sangat bagus sebagai pencegahan karena tidak lepas dari cahaya. Manusia sekarang tidak lepas dari komputer, tidak lepas dari HP. Untuk pencegahan benar. Selain untuk mengobati mata katarak dan mata plus itu ya. Ada lagi? Ibu? Ya, terjadi katarak kedua itu sangat mungkin, Bu. Jadi begini yang saya sebenarnya, Bu ya, sebenarnya kalau para ahli medis yang menangani katarak mau terus terang, itu sebenarnya tidak diizinkan dan tidak dibenarkan secara teori ya, tidak dibenarkan mereka ingin menetel atau lapisan katarak. Tapi saking bingungnya, obat apa yang untuk melepaskan itu, satu-satunya di dunia hanya punya kita, Bu. Diminum bisa melepaskan. Itu hanya punya kita, punya NASA. Yang lainnya tetes. Akhirnya terjadi penebalan kalau tetes, iritasi, penebalan dan sebagainya. Padahal secara teori tidak boleh disentuh dengan benda. Nah, katarak sama dengan stroke. Pertama, stroke kedua, stroke ketiga. Katarak juga begitu. Operasi berhasil, terang. Operasi yang kedua belum tentu dia bisa terang, bahkan gelap. Itu, Mas. Oh min, oh belum, kita belum. Ini hanya untuk mata plus dan mata katarak. Tapi kejadian yang sudah karena radiasi sinar komputer, kemudian sinar HP, sinar matahari yang berlebihan, itu punya kita mampu untuk memulihkan otot mata. Karena kita meningkatkan tingkat oksigen. Bedanya hanya kalau mata plus, kerasnya otot mata sehingga membuat objek menjadi penglihatannya jadi berubah. Melihat dekat tidak jelas, melihat jauh dia jelas. Kalau mata min, otot matanya kendor. Kalau plus tadi kencang, kalau min kendor. Bedanya hanya di situ. Nah, kendor dan kencang sama-sama membutuhkan protein, sama-sama membutuhkan oksigen. Logikanya bisa ya. Tapi konsep saya itu untuk katarak dan mata plus. Tapi melihat dari logika masuk gitu. Karena otot membutuhkan oksigen.
Ada lagi? Kalau tidak ada, ini ya. Pencegahan kalau tidak ada kelainan dari lensa mata itu pada usia 25 tahun itu pencegahan. Ya, untuk pencegahan. Tapi kalau ada kelainan gen, tadi gen tidak saya bahas karena jarang terdapat itu. Dari keturunan, orang tuanya matanya min, usia SD sudah min misalnya. Nah ini keturunan, itu jarang kita dapati. Nah kalau memang itu gen bisa terjadi di usia 7 tahun, 10 tahun dia sudah kacamatanya sudah tebal sekali. Nah, bisakah untuk menggunakan kembali lagi seperti tadi? Kalau mata min membutuhkan oksigen tinggi karena kendornya atau melenturnya otot pada mata. Ya. Hingga dosisnya misalnya kalau dewasa sekali minum 2, sore 2. Tapi kalau anak cukup sehari 2. Misalnya boleh diminum pagi, boleh diminum sore. Itu untuk anak 2 kapsul. Hanya dewasa 2 kali. Bapak tadi belakang. Gimana? Glukoma. Glukoma nanti ya. Ada lagi? Glukoma nanti mau saya singgung di terakhir. Sebelum itu. Ya, lemak ya. Tadi sudah saya singgung bahwa di kornea mata atau di bola mata itu memang ada lapisan lemak, ya, lapisan lemak normal. Sehingga ketika kelopak atas dan bawah ini berkedip, dia akan lepas lagi. Berkedip akan lepas lagi. Itu yang melapisi adalah lemak. Cuma bahayanya kalau kelebihan lemak di dalam darah, itu yang berbahaya. Nah, bukti-buktinya atau gejala-gejalanya bisa kita lihat secara visual pada lingkar mata yang hitam tadi. Kalau ada lingkaran kuning tipis gitu ya, lingkaran kuning tipis itu bisa boleh dikatakan tingkat lemak di dalam darahnya tinggi. Maka ada ilmu iris mata, iridologi ya. Itu hanya melihat titen gitu Mas. Oh, kolesterolnya tinggi. Oh, ini memang betul. Bisa dilihat dari mata. Nah, orang melihat kolesterolnya tinggi itu bisa dari bola mata. Itu. Terus cara mengatasinya sama. Tadi sudah saya lengkapi dengan tanin. Tanin itu untuk mengeruk lemak, kelebihan lemak pada mata, dia akan dikikis sampai ke titik normal. Itu dengan ada lagi? Ya Ibu. Terus? Plusnya 2,5. Oh ya. Faktor ibu hamil dan ibu melahirkan itu lebih cepat Bu terkenanya mata plus daripada bapak ya. Kalau bapak dia faktornya dari rokok ya. Dari rokok. Memang kriterianya secara teori wanita lebih sering kena katarak atau mata plus di saat hamil dan melahirkan. Itu sering terjadi. Kenapa seperti itu? Ketika dia bobot, berarti oksigennya membutuhkan 2 untuk si calon bayi dan ibu sendiri. Artinya oksigen sudah terbagi 2. Ketika dia lahir, sebagian oksigen itu terbawa dalam ibu hamil, ibu yang melahirkan ini menipis. Terkenalah molek mata menjadi lelah, mata menjadi plus itu dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk memulihkan? Tadi sudah saya kasih Bu. Tadi ada Ibu jus nanas gitu ya. Tadi ada oksigen yang tinggi, buah-buahan oksigen yang tinggi. Tapi kalau Ibu mau tidak capek, ya kalau Ibu mau tidak capek,
apa yang ada di dapur. Misalnya serai, ambil 2 serai dan ambil 1 genggam rambut jagung, rebus untuk wedangan. Ya, ini untuk meningkatkan oksigen. Oh, mau ditulis? Oh ya, saya catat. Ini untuk oksigen. Dua batang serai. 2 batang serai, dipotong dulu daunnya, 2 batang serai dan 1 genggam rambut jagung. Rambut jagung. Ini direbus. Nah, untuk wedangan, Bu. Untuk ibu wedangan. Ini artinya kedua-duanya berfungsi untuk menyimpan oksigen di dalam darah rambut jagung ini. Untuk wedangan, dari wedangan sendiri. Gitu. Ada serai, ada 1 genggam rambut jagung. Boleh ibu minum setiap pagi, boleh seminggu sekali, boleh gitu ya. Itu bisa untuk membantu kekurangan oksigen di dalam darah. Ya. 1 rambut jagung. Tapi jika ibu menstruasi tidak lancar, keputihan, kalau saya bicara ini ada bapak ya. Ini resepnya untuk keputihan, menstruasi tidak lancar. Maka wanita yang menggunakan resep ini, dia akan lebih wangi, tidak terjadi keputihan, dia akan lebih cantik, kulitnya akan lebih segar gitu ya. Kemudian sebenarnya ini Bu, cuma kita tidak tahu. Banyak kelapa. Sebenarnya kita tidak tahu. Ya, misalnya di sini yang sering kita buang adalah kulit bawang putih. Kulit bawang putih. Ini resep nih. Ambil kulit bawang putih secukupnya. Kulit bawang putih. Kemudian di sini ada, ibu tahu yang namanya temu giring. Temu giring. Ini ada di bahan jamu. Temu giring yang tidak asing lagi di sini adalah jambe. Jambe tidak harus 1 biji jambe, ambil secukupnya saja. Dan kalau ibu punya di sekitar rumah atau pas orang lagi neteli daun kacang tanah, ya, kacang kulit. Nah, yang diambil adalah daun kacang kulit. Kacang kulit. Ini untuk keputihan, untuk merapatkan. Nah, bagi bapak senang ya. Keputihan, merapatkan, terus kemudian untuk menstruasi lancar. Ya ini kulit bawang putih, temu giring, jambe, daun kacang kulit atau kacang tanah ya, kacang tanah. Itu untuk jadi saya adil ya. Tadi nikotin, ibunya keputihan. Ya, direbus dengan air 1 liter. Dengan air 1 liter. Kemudian disisakan kira-kira 2 gelas diminum pagi dan sore. Bagi menstruasi yang tidak lancar, maka dia akan lancar. Keputihan yang sehari-hari keluar terus keputihannya, maka dia akan bersih. Keuntungan bagi seorang bapak, istrinya menjadi perawan kedua. Ini resep perawan kedua. Ada lagi?
Tapi kalau untuk asam urat, kalau mau tulis aja ya. Ini bocor anunya. Enggak, ini artinya bukan resep permanen, bukan resep yang kalau diolah menjadi obat. Ini harusnya hanya bisa direbus gitu ya. Jadi saya pun berani mengeluarkan, ini oksigennya ada di nanas, ada ini. Tapi kalau kita olah sendiri nggak jadi, karena ada kunci-kunci rahasia di situ. Gitu loh. Sebenarnya kayak saya meluncurkan satu resep untuk asam urat. Ini kita olah menjadi kapsul, tidak jadi obat. Gitu. Tapi kalau untuk membantu saudara-saudara kita, daripada saya tengah malam, buat sendiri, rebus sendiri, ini menjadi obat. Apa itu? Nah itu, ini daunnya ada 4 lembar daun ketel, ada 4 lembar lagi daun bayung atau daun kacang panjang, 7 lembar daun kayu putih, dan 1 genggam meniran, daun meniran ya. Ini resep yang sangat sederhana. Ini dijadikan butiran kapsul, dia tidak akan bereaksi menjadi obat. Tapi jika ini direbus, maka dia bisa menjadi obat. Bisa untuk membantu penyembuhan. Biasanya resep ini kita sebut sebagai resep rumah tangga. Jadi setiap rumah tangga kaya dia akan resep-resep itu. Bisa mengolah sendiri. Tapi dibuat obat untuk produksi ini tidak jadi. Karena di antara formulator itu pasti ada kunci-kunci yang dirahasiakan, yang tidak mungkin dia akan bisa menyamai produknya. Di NASA ada asam urat tidak sama dengan yang ini. Bahannya pun tidak sama. Tapi kalau kita hanya untuk membantu rumah tangga, maka rumah tangga pun dengan resep yang begini, oh iya ya, aku mari. Artinya mari, bukan mari total asam uratnya sembuh total, tapi asam urat itu adalah penyakit yang mudah kambuh, sulit untuk disembuhkan. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya. Saya menyimpulkan dari pertemuan ini, ya, gimana Pak? Oh, glaukoma. Ya. Glaukoma. Di sini tidak ada glaukoma. Glaukoma adalah glaukoma. Coba tampilkan kesaksian itu, Mas. Nah, ini ya. Sebelum saya menjelaskan glaukoma, nah, nama ini memang saya hubungkan terakhir glaukoma karena di sini ada kesaksian. Ini sebelum OKPW-nya NASA, ya OKPW NASA, maka kita uji coba. Dari uji coba itu ketemulah salah satu penderita yang namanya Ibu Darsina. Ini ada di Leces Probolinggo, penyakitnya glaukoma. Menurut penelitian kami di sana, hasil survei kita di sana, temannya ini ada 8 orang yang menderita glaukoma. Sementara dengan obat kimia, fanatik dengan tim, maka karena dia termasuk orang yang tidak mampu, yang ekonominya lemah, maka dia lebih memilih obat herbal. Nah, di sini dari 8 orang penderita glaukoma dan 7 orang menggunakan obat medis. 1 orang menggunakan obat OKPW hingga sekarang sudah berjalan 7 tahun. Hanya 1 yang terselamatkan dari kebutaan. Ini orangnya. Berarti yang 7 buta. Itu glaukoma.
Nah, saya tidak mengira, konsep saya bukan untuk glaukoma. Nah, konsep saya bukan untuk glaukoma, tapi konsep saya adalah untuk katarak dan mata plus. Ya, ternyata glaukoma tadi ada gambaran saya, ada mata di atas pola mata, di sini ada kantung, di sini ada air ya, simpanan air. Glaukoma adalah salah satu keringnya kantung air yang tersimpan di kantung mata ini. Ini habis. Itu glaukoma. Kenapa terjadinya glaukoma? Ini karena seringnya menggunakan obat, apalagi narkoba dan sebagainya. Terus peminum alkohol atau kecelakaan. Seringnya penggunaan obat. Berikan aplaus sekali lagi buat Pak Hasan. Dan sekali lagi aplaus buat kita semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, bagaimana tadi paparannya? Sudah jelas? Betul ya, jelas ya? Kok nggak kompak ini, ada yang setengah-setengah atau mungkin ngantuk atau gimana ini? Jelas semuanya? Nah, kalau sudah jelas, saya merasa juga senang karena nantinya yang hadir di sini mungkin yang menyaksikan juga mudah-mudahan tidak banyak yang tanya. Itu meringankan saya, begitu. Oke, Bapak Ibu semuanya, kalau sudah jelas dan bisa nantinya dimanfaatkan dan diresepkan kepada teman-teman atau pribadi sendiri atau mungkin saudara. Oke, siap? Semoga dengan adanya presentasi pagi hari ini yang disampaikan Pak Hasan bisa menambah motivasi, kemudian pengetahuan makin kuat, makin yakin untuk bisa membantu sesama yang memerlukan, dan tentunya bisa menambah rezeki Bapak Ibu semuanya dan omsetnya mudah-mudahan makin naik. Amin. Nah, kalau begitu semangat. Oke, untuk itu ya, singkat kata ya, Pak Hasan pribadi dan saya sebagai pengantar acaranya, mohon maaf bila ada banyak kata yang salah. Dimaafkan kan? Ya, sama-sama saya juga. Dan untuk itu sebelum kita beranjak dari tempat duduk, marilah kita berdoa. Semoga ilmunya benar-benar bisa melekat. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih. Jangan lupa bahwa produk yang disampaikan ini sangat penting, karena saat ini sampai 10 tahun ke depan atau 2 tahun 3 tahun itu banyak problem mata yang saya amati karena tingginya pemakaian alat komunikasi dan yang lain, dan pekerjaan paling banyak sekarang omsetnya dari web, dan itu bersentuhan dengan pasti pancaran layar. Ingat ya, kalau ingin sehat selalu matanya, tidak bermasalah atau mungkin buruknya buta, jagalah mata Anda dengan produk yang sudah tersedia dan alami, tentunya karya anak bangsa. Oke? Oke. Untuk itu, terakhir saya mohon semangatnya lagi ya. Saya ucapkan dan saya teriakkan semangat pagi. Nah, nanti jawab semangat pagi sehat selalu. Yes, gitu ya.
Oke, 1, 2, 3. Semangat pagi. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dr. Andes Hasan, boleh di depan di sini. Ayo. Bareng-bareng atau satu persatu juga boleh. Mas, nanti ditaruh di sini ya, boleh. Udah ya. Oh ya, terima kasih.